warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang sekarang ya? Saya anggap aja sekarang masih pagi biar semangatnya masih terasa. Selamat pagi. Nah, suaranya mulai terdengar di ruangan ini ya. Dan ini menarik. Apa yang menarik? Karena di sini di Mega Mall sekarang kita punya acara. Kita punya acara yang keren luar biasa. Acara yang saya bilang di sini penuh hiburan, penuh pengetahuan yang akan kita sharing sama Anda. Sama semua yang ada di atas, mungkin yang baru masuk silahkan kita dengarkan sama-sama karena ada sesuatu yang akan kita sampaikan. Ada hal yang sangat penting yang bisa dijadikan yang pasti bisa bermanfaat buat Anda semuanya tanpa terkecuali seluruhnya warga Indonesia saya yakin kan. Buat yang di atas sana, yang di bawah juga, yang di baru masuk atau juga yang lagi shopping, lagi berbelanja. Untuk hari ini saya mau ucapkan selamat datang di hari ini Mega Mall Pontianak dan kita punya acara yang luar biasa yaitu Tax Expo 2014 dalam kampanye e-filing dengan itu nikmati kemudahan pelaporan SPT Anda. Apa itu e-filing? Ini yang perlu dibahas. Mungkin dari tadi nanya-nanya, apa sih itu? Ada yang bilang e-filing, bukan ya. Ini pelaporan ya, pelaporan yang belum bayar pajak, yang belum pernah bayar pajak atau yang sudah bayar pajak dan masih bingung, yang mungkin agak ribet. Sekarang kita permudah. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak ini mempermudah Anda dengan menggunakan internet. Kenapa? Setiap tahunnya, setiap zaman dari zaman ada penyesuaian yang dilakukan. Penyesuaian seperti apa? Mungkin zaman dulu ada mesin tik, sekarang udah ada komputer. Kalau dulu masih tulis tangan, udah ada mesin tik, naik ke komputer, sekarang udah zamannya internet. Kalau karena sudah ada komputer, otomatis internet juga semakin jaringannya semakin kuat. Nah, di sini pelaporan SPT Anda atau surat pemberitahuan Anda ini bisa dilakukan secara online. Gampang kan? Jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi antri, kemudian harus tunggu lagi isi berkas-berkas. Sekarang Anda bisa langsung melaporkan SPT tahunan Anda itu dengan cara melalui online. Ya, melalui online. Semuanya bisa. Sambil di rumah, di warung kopi, mungkin tiba-tiba malah panas mau ke warung, panas mau ke kantor pajak gitu ya, mau buat pelaporan, tinggal dari HP udah bisa, ya, dari HP udah bisa, semua udah bisa dilakukan di sana. Cuma ada syarat-syaratnya, Anda juga harus mendaftarkan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan e-fine itu adalah kodenya Anda harus daftarkan dulu. Kalau mau lihat, mungkin Anda buka situsnya langsung ya, www.pajak.go.id. Silahkan untuk cek di sana. Di sana ada menu e-filing. Silahkan untuk di sana. Ada informasi yang bisa kita tawarkan untuk mempermudah Anda dalam melakukan pelaporan pembayaran pajak. Jadi kita pengen tanya dulu sama personil band ini nantinya nih. Di panggung ini akan ada berbagai macam hiburan. Kenapa saya bilang begitu? Akan banyak hiburan-hiburan yang ada di panggung ini. Yang pertama, yang sekarang kita akan menyaksikan penampilan salah satu band bisa dibilang senior untuk Kalimantan Barat, Pontianak. Mereka adalah The Johns yang sudah gonta-ganti personil. Pernah juga ganti nama The Johns atau Joner? The Johns atau Joner? Dua-duanya bisa dipakai. Oke, saya panggil aja The Johns. Ini band senior. Saya belum ngeband, mereka udah ngeband duluan. Ya, saya belum lahir, mereka udah lahir duluan. Berarti tua. Tuanya gak senior. Oke, ini teman saya, vokalisnya. Kita sini dulu. Namanya Ferry, tapi nama panggilannya itu adalah Ferry Batu. Saya tidak tahu asal muasal batunya itu dari mana. Kita tanya langsung. Bangga. Tadi waktu di backstage kita udah diskusi, dia bilang nanti kalau saya tanya, nanti kalau saya tanya katanya dijawab iya tidak gitu aja. Oke, iya. Tapi ternyata malam untuk siang hari ini tidak bisa begitu ya. Saya mau kita tanya dulu asal usul batu itu dari mana? Kenapa namanya Ferry Batu? Tidak tahu. Jadi panggilkan kawan ya. Yang manggil siapa yang mulakan? Si pertama tuh si Ari drum. Itu sampai lah sekarang. Tahun berapa? 2002. Tua ya? 2002 sih masih SMA. Sampai sekarang. Oke, Ferry. Oi. Punya NPWP nggak? Punya. Oh. Mana?
ya buat dong. Ya gratis. Saya Satu nggak hari. bawa. Saya nggak bawa pakai dompet. Oh nggak bawa Jadi dompet. iya. Alasannya nggak bawa dompet. Oke, di sini ini akan ada The Jones yang akan tampil. Nanti biar Ferry saja memperkenalkan anggotanya siapa-siapa. Tapi ingat ya, di sini akan ada kampanye yang akan kita berikan informasi buat Anda tentang bagaimana caranya melakukan pelaporan SPNM melalui e-filing, melalui internet. Jadi mempermudah Anda. Selain itu, ada beberapa hal yang mungkin harus kita ketahui juga. Karena di sini harus kita ketahui tentang e-filing juga. Kenapa ini dilakukan? Selain penyesuaian untuk zaman, kemudian juga di sini untuk mengurangi beban administrasi yang besar bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penerimaan, pengolahan dan juga pengarsipan SPT di sepanjang tahun, itu butuh modal ya. Kalau menggunakan internet online, otomatis itu semuanya bisa ditekan. Jadi akan banyak alokasi yang dipindahkan. Ada dana-dana yang bisa dipindahkan untuk hal-hal yang lain. Daripada hanya untuk menghabiskan kertas bertumpuk-tumpuk. Dan yang perlu Anda sekalian ketahui adalah ini salah satu bentuk dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan ini ya, penjagaan hutan. Ya, go green istilahnya, ibarat bahasa kerennya adalah go green. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Salah satunya yang perlu kita ketahui, untuk menciptakan 1 kilogram kertas, itu Anda harus menghabiskan 3 kilogram kayu. Silakan dihitung berapa banyak kayu yang Anda tebang. Berapa banyak kayu hutan kita Kalimantan Barat. Jangan salahkan kita kalau semakin panas Kalimantan Barat, Pontianak yang bilang selalu ngeluh panas. Itu akibat apa? Menipisnya hutan. Menipisnya hutan. Dan ini program e-filing ini salah satu bentuk dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung Go Green. Sudah, hentikan penebangan hutan ya. Tanam lagi, hidupkan lagi biar kita tetap segar. Ya, dan ini karena nanti untuk lebih jelasnya akan ada informasi juga kampanye e-filing akan dilakukan di sini, akan ada simulasi juga. Nah, sebelum kita ke acara-acara lainnya, kita dihibur dulu untuk yang pembuka. Karena nantinya selain ini akan ada juga nasi putih, band humor, akan ada juga stand up komedi, akan ada lomba-lomba lainnya akan kita hadirkan di panggung ini, ya. Dan kita langsung kali ini untuk mempersembahkan. Oh, ada apa? Tadi sih kau ngomong loper, jangan lanjut kau jago ngomong kan? Ya, terus? Saya ngomong saya setting dulu, iya. Ini mau ditanya-tanya juga. Oh jangan, punya NPWP. Tanya gitu ya. Abang ini saya dengar-dengar beli tempat tidur deh. Asik, udah mau kawin dah. Oke, The Jones sudah siap? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah siap ya. Oke, jangan lupa bayar pajak ya. Oke, ini dia penampilan pertama kita untuk hiburan kita di panggung ini. The Jones. Makasih. Oke, selamat siang semuanya para pengunjung KIDW Gamal. Buat bapak-bapak di kantor pajak, kita The Jones di sini buat menggoda semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa mencairkan suasana. Oke, satu buah lagu. Kita tidak pernah main lagu baru, tapi lagu yang ya sesuai dengan umur kita. Satu buah lagu. Yeah. Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, dirasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap matanya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Tapi apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Oh, inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa.
dengan dirinya. Jumpa dah berikut, suasana berbeda. Oh getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tatap matanya. Oh dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa bersama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Oh rindu terasa dikala hati ini jumpa. Ingin selalu bersama dalam setiap suasana. Oke, Ayani Megamal, saya pengen dengar suaranya sama-sama di atas. Inikah namanya? Oh inikah? Yang keras. Pada jumpa pertama, inikah rasanya? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa bersama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa. Inikah namanya cinta? Oh inikah cinta? Cinta pada jumpa bersama. Inikah rasanya cinta? Oh inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dengan dirinya. Dengan dirinya. Oke, makasih yang di atas sudah ikutan nyanyi. Tadi lagu itu boy band tahun 90 ke atas. Boy band tuh. Jangan boy band. Masih pakai baju parasut loh gitu tuh. Oke, next time kita akan coba. Ini di atas ada yang minta lagu apa? Silahkan. Ada request silahkan. Ini yang dua orang pasti saya tahu lagu apa. Di balik kerudung wajahmu beres. Nah, gimana kalau kita bawa lagu dangdut? Setuju? Setuju ya kalau kita bawa lagu dangdut? Setuju kan? Setuju enggak? Setuju enggak? Oke. Satu bawa lagu dangdut lebihnya Roma Irama. Hati rasa sabu satu hari tak bertemu. Hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari
tak bertemu, hati rasa rindu. Yo yo, kau jauh, ku mendekat, hati rasa rindu. Rasakan kata cinta dalam hatiku, rasa rindu semakin saldo. Oke, dari musik My Country. Ha 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 ha. Bila cintaku terbalas, oh bahagianya hati. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati. Aku pun menyadari siapa aku ini, tak sepantas, tak sebanding, tak patut untuk kau cintai. Namun bahagia hatiku bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa satu hari tak bertemu, hati rasa dangdut. Saya pribadi sangat mencintai dangdut. Ya, karena gimana ya? Saya pernah berpengalaman. Ternyata dangdut itu di negara luar selain Indonesia sangat terkenal. Benar Li, sini Li kalau saya ngomong Li, udah jangan. Oke, kita masih tunggu, masih bagaimana semuanya. Kali ini satu buah lagu sedikit romantik. Oke, satu buah lagu. Yang hafal nyanyi sama-sama. Di ujung jalan ini aku menunggumu, aku menantimu. Di tengah terik matahari, aku menyanyikan lagu tentang kita. Denting suara hati, aku menekan kisah tentang kita. Untayan makna
lupakan di tempat terindah. Tuhan kembalikan segalanya tentang dia seperti sedia kala. Izinkan aku untuk memeluknya, mungkin untuk terakhir kali, agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Ketika malam telah tiba, aku menyadari kau takkan kembali. Segalanya tentang dia seperti sedia kala. Izinkan aku untuk memeluknya, mungkin untuk terakhir kali, agar aku dapat merasakan cinta ini selamanya. Ketika malam telah tiba, aku menyadari kau takkan kembali. Alhamdulillah, sumpah kita tidak latih lagu ini. Ide. Oke, buat next selanjutnya masih dengan tema-tema cinta. Cintailah Indonesia, cintailah bayar pajak. Bangga bayar pajak. Gila, bayar kan kalau kita tidak bayar pajak gimana kan? Saya sih bayar. Awak bayar ya? Bayar. Kalau tidak bayar pajak mau jadi apa negeri ini? Jadi sebagai warga negara yang baik, bayarlah pajak pada waktunya. Buat bapak di depan, bapak dulu. Bapak ada pengen dengar lagu-lagu bapak yang di depan? Kira-kira lagu favorit bapak, lagu apa pak? Jangan angin malam pak, saya bingung. Berhembus angin malam. Apa? Krispati. Demi cinta. Oh, sedap. Umur boleh tua John, tapi kalau selera musik nanti dulu. Spesial buat bapak yang depan. Ku telah menyakitimu, ku telah kecewakanmu, bahkan ku sia-siakan hidupmu, dan ku bawakan seperti diriku. Walau hati ini terus menangis, menahan kesakitan ini, tapi kulah lakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku.
segalanya telah ku berikan. Jika semua kekuranganku, walau ini bukan menangis, menahan kesakitan ini, tapi kukan sembah demi cinta. Jujur aku tak kuasa saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari ku temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita selamanya. Saat terakhir ku genggam tanganmu, namun yang pasti terjadi kita mungkin tak bersama lagi. Bila nanti esok hari temukan dirimu bahagia, izinkan aku titipkan kisah cinta kita, kisah cinta kita selamanya. Demi cinta. Terima kasih Selonggo buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jangan lupa bayar pajak. Iya. Oke, ngomong-ngomong yang ngomong seperti ini udah bayar pajak belum? Saya udah. Udah, kapan? Gini, ini Mas Andre sini bentar. Tarik. Sini orang kecil harus akur sini. Orang kecil harus akur. Sebetulnya sama-sama kecil kita ya. Oh. Sini. Sama-sama. Pengen nanya, kalian kan secara The Jones ini kan sudah sering ngisi acara Tex Expo atau ini leadernya. Ini leadernya ya. Banyak informasi yang kita sampaikan. Apakah buat kalian berdua ini secara pribadi ini bermanfaat? Agak ini korek-korek sedikit. Saya ingin tanya, kalian kan sudah sering mengisi acara kegiatan dari Tech Expo seperti ini kan, banyak kegiatan-kegiatan lain sebelumnya juga. Tapi pengen tahu banyak informasi-informasi yang disampaikan setiap kali event. Nah, kita pengen tahu untuk kalian berdua secara pribadi ini bermanfaat tidak? Apakah mempermudah kalian dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia membayar pajak? Nanti saya bingung mau bayar pajak di mana gitu kan. Bayar pajak ternyata di kantor pajak salah, apa kantor pos gitu. Jadi ada tempat-tempatnya yang tahu. Yeah. Terus apalagi? Ngomong lah Bang Andre. Yang ditanya ente Jon, bukan saya. Leadernya ngomong. Ayo. Yang jelas lebih ngerti pajak. Lebih paham ya.
Lebih paham dari sebelumnya kan belum paham. Kan karena sudah menikah ya, jadi Amin. ya amin, alhamdulillah. Kan sama. Oh iya, jangan bahas itu yang lain. Oke, terima kasih siap. buat The John. Tepuk tangan dong buat The Jones. Yang di atas yang udah nyanyi tadi dari lagu pertama ada dangdut. Oh iya, kebetulan Ferry ini salah satu vokalis yang bisa apa saja. Ini kawan saya waktu Sotong Pangkong. Kita punya penong Sotong Pangkong. Oh, dulu ini bukan karena badan itu kecil, tapi karena banyak kena pangkong. Oh iya, Nah, jadi gitu. kecil ya. Kemes Dipukul-pukul gitu. terus jadi kecil. Nah, terus nih, terus. Oke. Nah. Nah, dia juga salah satu penyanyi yang sudah go internasional. Gampang bulat tali. Kan, udah kan? Sikit. Besok berangkat lagi. Besok berangkat lagi. Besok berangkat lagi, udah go internasional ya ke negara tetangga. Ya udah, berarti kan udah go internasional. Tadi Bapak Pak Mutia udah request lagu. Kebetulan Pak, Bapak mau request lagu apa? Sebenarnya mereka bisa ya, karena mereka udah biasa bawain lagu-lagu yang seperti itu. Bapak kalau mau request lagu yang aneh-aneh Pak, supaya mereka dibuat ini. Ferry bisa nyanyi sambil salto bisa ya? Bisa. Coba. Oke, terima kasih Ferry. Oke, makasih Terima banyak. kasih buat Makasih. Jones, terima kasih. Udah ya, terima Oke, kasih sukses banyak. buat program kampanye Evelyn. Jangan lupa bayar pajak. Jangan lupa bayar pajak. Ya. Makasih. Oke. Nah, tadi penampilan hiburan pertama dari Jones yang sudah kita tampilkan dan kita pastinya ingin memberitahukan juga buat yang ada di sini sekali lagi salah satu bentuk kampanye ini yang kampanye bukan kampanye partai ini ya. Ini memang kampanye, tapi bukan kampanye partai politik yang sedang heboh-hebohnya sekarang. Ini kampanye tentang betapa pentingnya atau bisa mempermudah Anda dalam melaksanakan kewajiban Anda sebagai warga negara. Dan saya ingatkan juga buat Anda yang ingin melakukan pelaporan SPT, surat pemberitahuan bisa di sana. Tuh, di belakang daerah sana ada balon-balon yang warnanya biru dan kuning. Tuh, silakan menghubungi ke sana ya. Ada mas-mas ya. Oke, halo Mas, halo ada Mbak juga yang ada di sana. Nah, mereka di sana yang akan melayani Anda. Mas Kisbay juga. Oke. Oke, dan mereka di sana yang akan melayani Anda. Siapa tahu yang Anda ingin melaporkan SPT Anda, SPT tahunan, silahkan untuk menuju ke sana ya. Di sana ada brosur-brosur juga yang bisa Anda dapatkan. Ada berbagai macam informasi di sana, baik itu tentang kampanye terbaru kita, program terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu e-filing. Nah, sebelum itu nanti kita akan ada acara-acara lain, ada beatbox, ada stand up comedy sampai dengan malam hari nanti. Jadi sampai malam hari nanti buat yang di sini mungkin yang belum ada keluarga di rumah atau teman yang masih bingung malam minggu mau kemana, apalagi jomblo, mending ke mall. Karena setahu saya tujuan wisata di Pontianak salah satunya ya mall, ya. Malam mingguan tujuannya ke mall, betul nggak? Ya, tuh betul. Sering ke mall berarti tiap malam minggu mall. Jomblo ya Mbak? Ini ketahuan Mbak, ini jomblo nih. Ini, oke. Nah, ini Mbak ini berdua jomblo ya? Enggak. Oke, salah satu tempat di sini bisa dibilang tumpah ruahnya warga Kota Pontianak di sini nih, di Aini Mega Mall. Nah, di sini juga nanti kita akan berbagi informasi, kita kasih hiburan. Ada beatbox, ada band komedi, ada stand up komedi. Kemudian juga nanti malam ada Getsa Kenang, salah satu teman kita dari Kalimantan Barat yang berhasil pernah ya mencicipi Indonesian Idol walaupun tidak sampai ke tahap puncak-puncaknya, tapi pernah masuk TV. Nah, itu akan kita tampilkan nanti malam di sini ada Getsa Kenang. Nah, kali ini akan ada informasi lebih lengkap dan sangat lengkap pastinya yang akan disampaikan langsung ya. Ini ada, kita dengarkan dulu, kali ini ada sambutan dari Kabid Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bapak Mutia Agus Santoso. Pada Pak Mutia kami persilahkan. Silahkan Pak. Bapak yang selalu bugar ini. Selamat siang Pak. Aduh, pertama kali ketemu saya sudah suka ya. Bukan suka dalam arti cinta ya. Saya udah punya istri kebetulan ya. Beliau juga udah. Tapi kita bukan homo ya. Saya juga bukan homo Pak. Oke, nah beliau ini kebetulan orang yang pertama kali ketemu orangnya selalu bugar, penuh visi misi yang ke depan. Makanya tercipta ada berbagai macam kegiatan-kegiatan dilakukan ya. Dan kali ini Bapak akan menyampaikan berbagai macam informasi tentang program terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini dia, silahkan Pak Mutia. Oke, terima kasih Mas Galih ya. MC-nya luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat MC ya. Dia menguasai pajak luar biasa sampai teman saya tadi bilang, ini MC-nya orang pajak bukan? Dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih pada Bang Ferry selaku vokalis The John ya. Dikasih lagu aja bisa
lagu apa aja bisa tadi ya. Tapi saya tadi mau ngetes yang lebih sulit Mas Galih. Mau saya kasih lagu Michael Tello, Alciu Te Pego, bisa nggak dia? Asim Fose Memata kayak gitu kan? Bisa ya, luar biasa. Terus sebelum saya ngasih sambutan, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya ini bersama KTV selaku event organizer ya. Pertama-tama saya yang terhormat Pak Dorjatun selaku station manager KTV di sini Pak. Kemudian kepada Pak Petrus selaku Kabid Dutek Kon di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat semuanya dan seluruh kru TV dan juga seluruh warga Kalimantan Barat utama Pontianak. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami mewakili Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, menyelenggarakan acara Tax Expo, yang mana dalam Tax Expo ini tujuan kami adalah untuk mendekatkan ya Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu apa itu pajak. Kalau nggak kenal maka nggak sayang, ada pepatah kata seperti itu ya. Sama dengan pajak, sebenarnya pajak itu hal yang sangat esensial dalam bernegara. Bahkan nyawanya negara ada di pajak ya. Negara manapun di dunia ini tidak akan hidup tanpa sokongan dari masyarakat. Nanti akan ada lomba Kojib ya. Kojib itu simbolnya pajak, yaitu seperti lebah ya. Itu namanya Kojib adalah sokongan wajib. Kenapa sokongan wajib? Pajak itu adalah sokongan wajib. Kenapa wajib? Karena kalau nggak wajib nanti suka-suka bayarnya. Ada yang duitnya gede banyak, tapi disuruh bayar pajak. Ntar deh, saya mau bikin usaha, mau bikin mall gitu kan. Terus kapan bayar pajaknya kan? Lu aja ya dulu yang bayar pajak, enak aja, duit saya kecil malah suruh bayar pajak. Lu aja dulu, akhirnya nggak ada yang bayar pajak. Maka diwajibkan. Begitu sudah melampaui batasnya, yaitu PTKP penghasilan tidak kena pajak, dia harus dibayarkan pajaknya, yaitu selisih antara penghasilan dia dikurangi penghasilan tidak kena pajak yang sebesar berapa, ada yang tahu? Penghasilan tidak kena pajak sekarang adalah 24 juta setahun. Kalau lebih dari itu, misalkan 25 juta penghasilannya dikurangi 24 juta, tinggal 1 juta, ya 1 juta inilah yang kena pajak. Tarifnya paling kecil karena lapisnya masih kecil. Makin gede penghasilannya, semakin besar pajaknya. Dan kata Andrea Hirata, ada yang tahu Andrea Hirata? Bapak Ibu yang di atas tahu nggak? Itu yang punya judul novel apa itu? Ada Pelangi di Matamu ya? Bener nggak? Salah ya? Laskar Pelangi ya? Nah itu dia mengatakan barusan ini, dia di acara kampanye e-filing juga, dia mengatakan cara cepat untuk menjadi pahlawan adalah dengan membayar pajak. Ya, itu yang mengatakan bukan saya tapi Andrea Hirata. Kalau zaman dulu pahlawan-pahlawan kita untuk jadi pahlawan itu luar biasa, pengorbanannya harus berkorban nyawa kan. Kalau sekarang tinggal bayar pajak dan itu bayarnya nggak gede-gede, selisih tadi antara penghasilan dikurangi PTKP penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi nggak gede tapi kalau seluruh masyarakat Pontianak ini membayar pajak, ya akibatnya kita jadi kuat gitu loh. Perlu diketahui juga bahwa target penerimaan pajak kemarin 4 triliun untuk Kalimantan Barat, tercapai hanya 3,6 triliun. Kan sedih ya. Karena apa? Karena kita belum sadar gitu loh. Dan kita mendapatkan sokongan dari pusat berapa coba? Dana alokasi umum kita dan khusus itu sekitar 20 triliun saudara-saudara. Kalau 80% penerimaan negara itu dari pajak, berarti kita disumbang oleh provinsi lain berapa? Banyak sekali. Artinya kita tuh sebenarnya masih dompleng. Nah ini yang kita harus semangat. Jangan mau terus kita mendompleng ke provinsi lain yang lebih sadar membayar pajak. Oke, itu sekedar pembukaan untuk yang secara umum ya. Tapi di episode kali ini, Tax Expo kali ini kita punya gawe ya, karena tadi
kita tahu arti pentingnya pajak, tapi ada yang bilang kami nggak patuh bukan karena apa Pak, karena kami males harus berdesak-desakan, harus males cari formulirnya, nyari ke kantor pajak dan sebagainya. Nah sekarang tidak ada lagi, khusus bagi Bapak Ibu yang berprofesi sebagai karyawan atau pegawai semacam kami, kita sediakan fasilitas yang sangat mudah, yaitu cara pelaporan pajak dengan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu apa? Gampangnya aja ya, www.pajak.go.id. Bapak Ibu bisa mengakses lewat situ. Nah itu cara yang paling mudah. Caranya lagi seperti apa? Persyaratnya adalah, syaratnya kita harus minta kode pendaftaran dulu, yaitu namanya EFIN, Electronic Filing Identification Number. Itu hanya dipakai seumur hidup sekali. Setelah itu selamanya kita nggak perlu lagi minta formulir, nggak perlu lagi kirim-kirim berkas, nggak perlu harus nyuruh-nyuruh orang atau berpanas-panas ria gitu kan, nggak perlu lagi ngitung lagi kalau bukti potongnya banyak, kita nggak perlu lagi ngisi banyak-banyak, tapi kita cukup menarik datanya dari tahun lalu, dan itu harta dan sebagainya, itu yang bisa kita tarik. Seperti apa? Apakah e-filingnya udah siap? Ah ini ada peragaan, yaitu kita masuk ke website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id. Di situ ada menu aplikasi. Setelah menu aplikasi, nah ini sebelumnya kita sudah punya EFIN. Ini prosesnya kita sudah punya EFIN dulu, atau nomor identitas yang dikasih dari KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Setelah itu kita daftarkan. Setelah kita daftarkan ke aplikasi ini, kita lihat di menu di alamat email kita, nanti akan ada itu kode EFIN kita, password kita berapa dikasih sama Direktorat Jenderal Pajak. Setelah kita dapat, nah terus kita balik lagi, nah kita mulai mengisi. Cara mengisinya seperti apa? Nah kita tinggal ini kalau dalam hal sudah mau mengirim ya, sebelumnya prosesnya, cara mengisinya adalah bukti potong yang diberikan oleh pemberi kerja kita pindahkan ke aplikasi tersebut, data-datanya. Jadi kita nggak perlu melampirkan dokumen-dokumen lagi. Setelah itu selesai, kita simpan, kemudian kita kirim. Dalam hal mengirim tadi ada menu pengiriman. Nah kita sebelum mengirim minta dulu kode verifikasi. Itu untuk menggantikan tanda tangan kita. Jadi kalau nanti kita ngirim itu sudah yakin bahwa itu kita yang ngirim, bukan orang lain yang sedang ngerjain kita. Nah jadi cuman begitu aja. Setelah terkirim, nanti di email kita, alamat email kita akan ada kiriman dari e-filing, yaitu bukti penerimaan elektronik yang mana bisa disimpan selamanya. Jadi kita juga bukti penerimaan SPT itu nggak perlu kita taruh di map, taruh di berkas-berkas mana, besok pas pindahan hilang dan sebagainya. Jadi tinggal cetak lagi. Jadi banyak kemungkinan, banyak kemudahan. Yang pertama, kita bisa melapor secara mudah, murah, dan cepat serta aman, bisa di mana aja. Bisa sambil nonton bola, misalkan selesai pertandingan atau babak pertama selesai, kita masih nunggu 15 menit, kirim SPTA gitu kan, daripada besok harus berjubel-jubel panas-panas kan. Nah yang kedua, kita bisa lebih ringkas atau lebih efisien atau lebih mudah dalam menyimpan berkas kita, karena kita data ditaruh di internet. Waktu kita masih banyak nggak? Waktunya masih banyak? Masih ya? Seperti itu. Jadi kenapa ini penting? E-filing ini harus kita galakkan. Di samping masalah yang kita sebutkan tadi, seperti yang sudah disebutkan sama Mas Gales selaku MC, ini sejalan dengan kampanye Go Green, yaitu kita harus cinta sama lingkungan hidup kita, ya enggak? Kalau 1 kilogram kertas tadi bisa dibuat dengan 3 kilogram kayu. Sekarang kita bayangkan, tahun lalu itu ada sekitar 10 juta SPT.
Satu SPT itu ada berapa lembar kertas. Nah, kalau 80% dari 10 juta itu adalah pegawai, SPT pegawai. Nah, kita konversi menjadi elektronik, nggak perlu kertas. Maka kita bisa menghemat berapa gitu loh. Masalahnya SPT ini akan berkembang terus seiring dengan bertambahnya penduduk dengan kemajuan ekonomi. Jadi ini sejalan banget dengan kampanye yang digalakkan oleh teman-teman kita di Earth Hour ya. Nah, nanti kita akan jalin kerjasama lagi dengan teman-teman di Earth Hour untuk mengkampanyekan e-filing ini secara masif. Karena ini sesuai banget dengan arah kebijakan pemerintah, yaitu melestarikan lingkungan, terutama hutan. Hutan kita makin panas, ya kan? Hutan kita makin gundul, kita tinggal jadi nggak nyaman, terlalu panas. Nah, itu juga mungkin kesalahan kita. Makanya mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita dengan cara apa? Seminimal mungkin kita menggunakan kertas. Kita sudah siapkan yang namanya SPT e-filing. Tinggal kunjungi situs kami Direktorat Jenderal Pajak, yaitu www.pajak.go.id. Kalau misalkan ada tertulis di sini lebih gampang diingat kali ya. Tapi nggak apa-apa. Saya kira teman-teman sudah bisa browsing sendiri nanti di internet. E-filing Direktorat Jenderal Pajak, nanti akan ketemu itu. Ya. Harapan kami itu semoga menambah ya dengan e-filing atau terobosan inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini akan menambah atau meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT oleh warga Pontianak khususnya. Itu saja yang bisa kami harapkan, dan mudah-mudahan hadirin semua bisa menikmati acara dengan enjoy ya. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan kemana-mana dulu Pak ya. Kamunya di sini dulu, temenin saya dulu ya, bentar ya. Saya juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin ajukan ke Bapak. Saya pengen ya, dan kita juga masih akan ada tentunya untuk program ini yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan juga Kompas TV Pontianak. Dan juga itu tadi ada sambutan dari Pak Mutia. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Ya, itu babak pertama ya. Babak pertama, karena kita masih ada babak selanjutnya. Masih ada. Jadi tadi penjelasan mengenai e-filing. Kemudian pada acara ini juga kita akan melakukan relaunching. Relaunching apa? Diresmikannya penggunaan e-filing di Kalimantan Barat. Launching pertama sudah dilakukan di kantor kami di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di depan Polda itu. Kita sudah meliput wartawan, juga Kompas TV juga kita undang. Acaranya seperti apa? Mungkin sudah ada di sini yang relaunching? Belum ada ya? Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Merupakan suatu cara penyampaian SPT tahunan yang dilakukan secara online melalui website Direktorat Jenderal Pajak. Dengan e-filing, masyarakat wajib pajak tidak dibebankan dengan biaya apapun, sehingga wajib pajak juga bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Diharapkan dengan penyampaian SPT ini, wajib pajak yang memang tidak sempat untuk datang langsung ke kantor pajak. Ini acara launching pertama. Tidak ingin mengirimkannya melalui kantor pos. Ini ada gambarnya ya. Lakukan melalui e-filing. Sistem e-filing sendiri dilatar belakangi untuk mengutamakan inovasi Maaf, besar sedikit ada aktivitas kendala teknis ya. masyarakat sudah bisa dilakukan secara online. Untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, Intinya di acara launching itu kita sudah melakukan e-filing. Pelaporan SPT secara e-filing sendiri merupakan online, suatu cara penyampaian dan ternyata berhasil. SPT tahunan yang dilakukan Jadi, secara online. acara di-shoot secara live. Direktorat Jenderal Pajak. Apakah benar dengan e-filing, aplikasi ini bisa dipakai secara nasional? Dengan biaya dan kita apapun. sudah mencoba di Sehingga kantor, ada beberapa pejabat di situ yang kita shoot cara pelaporannya secara online. Diharapkan dengan penyampaian SPT ini,
wajib pajak yang memang tidak Saya nggak keluar gambarnya ya. Ini dokumentasi yang sangat penting yang karena termasuk yang bersejarah di Pontianak. kantor pos itu bisa Kenapa saya yang jadi MC ya? Sistem e-filing sendiri dilatar belakangi untuk mengutamakan inovasi berbasis teknologi dan menuju administrasi perpajakan yang lebih ramping. Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, ada 25 juta ada wajib backnya, kita pajak tunggu di sebentar ya. Indonesia, di mana sebanyak 80% wajib pajak adalah SPT PPH Form 1770S dan 1770SS atau wajib pajak bagi karyawan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat menargetkan tahun 2014 ini sebanyak 5.120 wajib pajak Kalbar bisa menggunakan e-filing. Dede Iskandar, Kompas TV, Pontianak. Videonya lagi. Kan tadi kemarin kan Mas Dwi bilang ada acara relaunchingnya itu, Bang. Relaunching itu diawali dengan gambar-gambar yang ditayangkan launching pertama dulu. Oke, sambil menunggu persiapan Nah, ini tentunya launching untuk pertama. relaunching, untuk launchingnya sendiri sudah dilakukan pada bulan Februari kemarin. Dan hari ini kita akan mempersembahkan kepada para pengunjung ini Mega Mall untuk menyaksikan relaunching yang melalui recording yang sudah dilakukan. Oke, nah itu tadi sedikit bukan sedikit ya, tapi sepatah kata orang kata awamnya adalah sepatah dua patah kata Pak ya. Tapi banyak ya. Nah, gini, kali ini sambil menunggu persiapan kita akan ada sesuatu yang kita mau bagi-bagi nih Pak. Ya. Ada bagi-bagi. Tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa materi tentang baik itu pajak, kemudian juga dari program terbaru di Direktorat Jenderal Pajak tentang e-filing. Di sini mungkin masyarakat masih awam tentang hal yang seperti ini. Mungkin makanya kita mengadakan acara seperti ini, kampanye seperti ini walaupun tidak berbau politik ya. Tidak semua kampanye berbau politik ya. Walaupun sekarang lagi musim-musim politik, tapi tidak seperti itu Pak ya. Ini kampanye paling jujur. Iya, ini kampanye paling jujur. Jangan Anda kira ya, jangan Anda kira ini adalah kampanye yang terselubung. Tapi tidak, ini benar-benar kampanye yang jujur, kampanye yang benar-benar memberikan pengetahuan ya, kampanye yang memberikan informasi buat Anda tentang mempermudah Anda dalam penyampaian atau pelaporan SPT tahunan Anda. Jadi jangan lupa untuk membayar pajak. Itu salah satu pokok yang paling penting. Jangan lupa bayar pajak. Jangan lupa bayar pajak. Makanya di kondisi yang seperti ini ada berbagai perubahan-perubahan metode-metode yang disampaikan yang selalu diupdate oleh Direktorat Jenderal Pajak. Betul Pak ya? Ya, Salah satunya kan program e-filing kali ini yang sudah kita sampaikan. Nah, di sana, di belakang sana kebetulan kita punya brosur-brosurnya. Kemudian juga yang ingin melaporkan SPT-nya bisa ke sana. Kita bagi-bagi hadiah dulu nih Pak. Siap. Boleh ya? Siap. Boleh. Nah, tadi Pak Mutia sudah menyampaikan beberapa informasi. Saya ingin bertanya kepada orang-orang yang ada di sini, baik itu yang di belakang atau mungkin ada yang ada di atas juga yang sudah mendengarkan dari tadi. Kita akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan dan itu akan mendapatkan hadiah. Akan mendapatkan hadiah. Oh, udah ada yang angkat tangan duluan. Padahal saya belum nanya. Pertanyaannya ini buat yang bisa, yang di atas juga boleh. Tapi jangan loncat, saya minta turun lewat ini ya, eskalator ada. Mohon jangan loncat karena berbahaya, cukup tinggi. Kecuali yang bawa parasit ya. Kecuali yang bawa parasut. Pakai kantong boleh Mbak. Loncat lagi, tutup gini. Nah, pertanyaannya yang kita sedang melakukan relaunching ya untuk sekarang. Ada launchingnya sendiri sudah dilakukan bulan Februari kemarin Pak ya? Ya, tanggal 25 bulan Februari. 25 Februari sudah melakukan launchingnya tanggal 20 Februari. Pertanyaannya masih bersangkut paut dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Mutia adalah apa program terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak? Ini udah ada besar-besar tulisannya di sini. Kalau nggak tahu keterlaluan, cuma satu kata. Boleh saya jawab? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Saya Orang tidak. dalam nggak boleh. Sini, Bapak sini bentar. Sini. Saya pengen hadiahnya Pak. Bapak kalau mau jadi awam ganti baju dulu Pak, lepas ini baru jadi awam ya. Tapi sayangnya nggak boleh sekarang ya. Pertanyaan tadi adalah apa program terbaru yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT tahunan dari Direktorat Jenderal Pajak? Yang tahu siapa? Saya yakin tahu, cuma sini abang. Siti.
Tuh. Makanya brosurnya diambil di sana, dikunjungi ya. Itu gratis, nggak bayar. Silakan untuk melakukan pelaporan SPT juga di sana untuk SPT tahunan. Kenalan dulu sama Bapak ini. Ah, tuh. Kenalan sama saya juga dulu. Namanya siapa, Mas? Hah? Gunario. Panggilannya Gunar. Guna. Ini yang berguna buat nusa dan bangsa nih seperti ini nih ya. Mudah-mudahan, amin. Guna, sabar dulu. Itu panggilan siang. Panggilan siang. Kalau malam? Kalau malam beda lagi. Beda ya? Oh, saya tidak tahu ternyata ada perbedaan nama. Pak, nama Bapak kalau malam siapa, Pak? Tia. Nah, Pak Muti juga punya nama malam ternyata ya, Tia ya. Hati-hati, cuma cari aja Bapak di mana kalau mau cari malam.